Yang jelas di saat itu, H jadi tersulut emosi dan langsung menghujani M dengan amarahnya. Dan seperti biasa, M yang tidak terima dimarahi, akhirnya menyangkal dan memperdebatkan soal H yang selalu marah-marah. M merasa benar-benar muak. Di saat itu, suasana rumah menjadi panas. Pertengkaran mereka menggema, memecah suasana malam yang sepi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di daerah Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami nasib naas usai tewas secara mengenaskan di dalam rumahnya. Rupanya, kekejian tersebut dilakukan oleh adik kandungnya sendiri lantaran merasa sakit hati karena sering dimarahi, diganggu, dan dipukuli oleh sang kakak. Memang terlihat sepele, namun kita tidak pernah tahu emosi yang dirasakan oleh seseorang sampai membuat dia nekat melakukan hal keji, bahkan kepada anggota keluarganya sendiri. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Sekarang mari kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang wanita yang berinisial H. Dia ini berusia 23 tahun dan tinggal bersama adiknya yang merupakan seorang pria yang berinisial M, berusia 20 tahun. Mereka tinggal bersama di dalam rumah sederhana di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sobat, tidak ada media atau sumber informasi yang menjelaskan secara detail terkait latar belakang keluarga mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Namun yang jelas, mereka ini hidup sebagai kakak dan adik seperti pada umumnya yang kerap kali bertengkar. Sebagai kakak, H sering menegur dan memarahi M sehingga adiknya itu terkadang kesal walaupun sebenarnya teguran tersebut atas kesalahan M sendiri. Namun jika mungkin biasanya pertengkaran antara adik dan kakak bukanlah masalah yang serius karena jika dimarahi atau bertengkar biasanya hanya bercanda dan untuk mempererat hubungan tak lama biasanya jika dibujuk bakal baikan lagi. Akan tetapi yang terjadi antara H dan M ini berbeda. M tidak menganggap setiap gangguan dari kakaknya sebagai sesuatu yang sepele. Malah sebaliknya, M merasa sangat terganggu oleh sikap H yang dianggapnya selalu menyebalkan. Lalu selain itu, M juga merasa kesal karena H ini sering memarahinya atas berbagai hal. Setiap kali M melakukan sesuatu yang dianggap salah di mata kakaknya, dia pasti akan dimarahi bahkan terkadang sampai dipukuli. Hal ini membuat M merasa selalu berada di dalam posisi yang salah di mata H. Tidak peduli apa yang dilakukan, menurut kakaknya, dia selalu menemukan alasan untuk memarahi sang adik dan mencelanya. M di saat itu merasa bahwa ketenangannya di rumah sudah terusik oleh kehadiran sang kakak yang kerap sekali selalu mengganggunya. Bagi dia, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan mendapatkan kenyamanan malah menjadi sumber tekanan mental akibat sikap kakaknya yang selalu marah-marah. Sebagai seorang adik, dia seharusnya memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kakaknya. Namun, semua itu sudah berubah. Rasa sayang itu kini berganti menjadi kebencian. Bagi M, H tidak lagi terlihat sebagai kakak yang seharusnya melindungi dan membimbingnya. Sebaliknya, M mulai melihat H sebagai musuh dan seseorang yang selalu mengganggu serta mengusik ketenangannya dan membuat dia merasa tidak nyaman berada di rumah. Perasaan benci dan dendam ini terus tumbuh seakan mengikis semua kenangan manis yang mungkin pernah mereka miliki sebagai kakak dan adik. Di sisi lain, H sebagai kakak sebenarnya tidak pernah ingin selalu marah-marah kepada M. Dia juga merasa lelah dengan sikapnya yang selalu meledak-ledak terhadap adiknya. Setiap kali M melakukan kesalahan atau hal yang dianggap oleh H tidak bisa dimaafkan, amarahnya kembali berkobar. Meskipun jauh di dalam hatinya, H tahu bahwa terus-menerus marah kepada sang adik bukanlah solusi. Dia sebenarnya ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun, entah mengapa, sikap M yang sering membuatnya jengkel dan kecewa, tidak peduli pada aturan yang coba dia terapkan di rumah, selalu membuat H menjadi emosi dan lagi-lagi meledak-ledak terhadap sang adik. Puncaknya di saat itu,
tepat di hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Sekitar pukul 22:30 WITA, suasana di rumahnya yang biasanya sunyi tiba-tiba berubah menjadi panas ketika H yang di saat itu pulang entah dari mana secara mendadak terlibat cekcok hanya karena charger handphone. Entah mereka saling berebut charger tersebut atau justru ada masalah lainnya. Yang jelas di saat itu H jadi tersulut emosi dan langsung menghujani M dengan amarahnya. Dan seperti biasa, M yang tidak terima dimarahi akhirnya menyangkal dan memperdebatkan soal H yang selalu marah-marah. M merasa benar-benar muak. Di saat itu suasana rumah menjadi panas. Pertengkaran mereka menggema memecah suasana malam yang sepi. Entah di dalam rumah tersebut ada anggota keluarga atau tidak, dan tetangganya yang sudah sangat sering mendengar pertengkaran mereka seolah merasa hal itu adalah hal yang biasa. Lama-lama mereka jadi mewajarkan hal tersebut dan yakin ketika sudah lelah, kedua kakak beradik itu akan mereda dari pertengkarannya. Namun ternyata berbeda kali ini. Sang kakak yang kembali marah gara-gara memperebutkan charger handphone membuat M merasa sudah benar-benar muak. M di saat itu merasa tidak kuat dan benar-benar sudah naik pitam. Kali ini bagi M, kakaknya sudah keterlaluan. M yang sudah tidak tahan lagi akhirnya berpikir untuk menyudahi penderitaannya yang selalu diganggu dan membuat hidupnya tidak tenang. Dia ingin sekali mengakhiri hidup sang kakak. Di dalam pikirannya yang sudah kesetanan dan penuh amarah, tidak ada ruang untuk memikirkan bahwa H sebenarnya adalah kakaknya sendiri yang mungkin masih menyayanginya, dan kakaknya marah juga pasti beralasan. Di saat itu yang dia pikirkan hanyalah dendam di dalam hatinya yang harus dia lampiaskan, yaitu dengan membuat kakaknya menderita dengan cara menghabisi nyawanya. M yang sudah dikuasai oleh amarah akhirnya segera beranjak mengambil sebilah badik yang tersimpan di rumahnya. Dengan langkah yakin dan penuh dendam, dia kembali menghampiri sang kakak yang masih berada di rumah. Rasa kebencian yang mendalam seakan menyulut keberanian M. Hingga tanpa ragu, dia menggenggam erat badik tersebut dan dalam hitungan detik, dia menghujamkannya ke tubuh H. Serangan mendadak ini membuat H terkejut dan panik. Meskipun diselimuti rasa sakit, H berusaha menyadarkan adiknya, memohon agar M menghentikan tindakan keji tersebut. Dan H yang tidak berdaya mencoba berbicara kepada M dengan suara penuh harap. Namun, tatapan M yang sudah dipenuhi dengan dendam tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan diri, H di saat itu yang tidak menyangka kalau adiknya akan berbuat sejauh itu, berlari keluar dari rumah sambil berteriak minta tolong. Namun di tengah kepanikannya, dia tersandung dan dia terjatuh di teras rumah. Di saat H sedang dalam kondisi lemah dan tidak berdaya, M yang sudah penuh amarah tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Dia langsung menyusul H dan tanpa belas kasihan menghujamkan kembali badik ke tubuh kakaknya berkali-kali. Setiap tikaman yang dia berikan membuat tubuh H semakin lemah. Cairan merah mengalir deras dari tubuh H dan luka sobek begitu banyak tersayat-sayat menganga di tubuh H. Pada akhirnya, H yang kehilangan banyak cairan merah sudah tidak bisa bertahan lagi. Di teras rumahnya, H perlahan-lahan sekarat dan mulai kehilangan nyawa di tangan adik kandungnya sendiri. Ketika M melihat kakaknya sudah meregang nyawa dan tidak bergerak, dia merasa sangat puas. Tidak ada penyesalan karena akhirnya dendamnya terbalaskan. Namun seketika rasa puas itu berubah menjadi kepanikan yang kian menyelimuti. Dan dia mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum. Di saat itu, dia berpikir untuk segera kabur dari lokasi. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia memutuskan untuk kabur dengan cara berenang. Karena kondisinya di saat itu, di tempat dia tinggal, berada di pinggir tanggul pantai. Yang ada di pikirannya, jika dia melarikan diri dari jalur darat, dia akan segera ditemukan. Sehingga dia berpikir untuk melarikan diri dengan cara berenang di air. Namun sebelum melarikan diri, M memutuskan untuk membuang barang bukti berupa badik di saluran pembuangan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Lalu sementara itu, tak lama setelah M melarikan diri, warga yang melintas merasa kaget ketika menemukan adanya jasad H yang benar-benar dalam kondisi mengenaskan, tergeletak di teras rumah, bersimbah cairan merah dan tidak lagi bergerak. Warga yang melihat jasad H langsung berteriak meminta tolong, menarik perhatian beberapa warga lainnya untuk datang ke lokasi. Lalu mereka berinisiatif segera melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah. Kabar tentang penemuan jasad H ini pun dengan cepat menyebar,
membuat suasana di sekitar lokasi semakin ramai dengan warga yang penasaran dan ketakutan. Beberapa tetangga yang sebelumnya hanya mendengar keributan dari dalam rumah, kini menyaksikan sendiri akibat dari pertengkaran yang sering terjadi di antara kakak beradik ini. Ketika laporan diterima, pihak kepolisian segera bergerak cepat. Dalam waktu singkat, tim dari polisi tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap jasad H, dan setelah itu, jasadnya dievakuasi untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti dari kematiannya. Pihak kepolisian juga tidak membuang waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari para saksi di sekitar TKP. Beberapa warga, terutama para tetangga dekat, dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Dari keterangan yang diperoleh, banyak tetangga yang menjelaskan bahwa H dan M memang kerap terlibat pertengkaran sengit. Kakak beradik itu sering sekali bertengkar, yang mana selalu diawali dari amarah sang kakak terlebih dahulu. Dan tak jarang juga pertengkaran mereka terdengar sampai keluar rumah. Makanya, dari informasi ini semakin memperkuat kecurigaan polisi bahwa pelaku di dalam kasus ini adalah sang adik yang berinisial M. Polisi yang awalnya hanya menduga adanya tindakan kekerasan mulai mencurigai keterlibatan sang adik setelah menyadari bahwa M juga tidak ditemukan di TKP. Ketidakhadiran M di tengah-tengah kekacauan ini membuat curiga polisi bahwa dia mungkin sudah melarikan diri setelah melakukan tindakan kejahatannya. Dan semua bukti serta kesaksian yang terkumpul akhirnya mengarah kepada kesimpulan bahwa M adalah pelaku di dalam kasus tragis ini. Singkat cerita, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran terhadap M. Berbekal informasi dari warga setempat yang sempat melihat M yang berada di persimpangan jalan pabrik kelapa sawit milik PT Trinity dan bukti rekaman CCTV dari salah satu warung sembako di Tabolang yang memperlihatkan sosok M yang hendak melarikan diri. M yang percaya diri bahwa polisi tidak akan menemukannya setelah kabur dengan cara berenang, malah harus menelan pil pahit setelah polisi berhasil menemukan dan menangkapnya, yang di saat itu dia sedang berada di jarak sekitar 20 km dari lokasi kejadian, tepat di hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 sekitar jam setengah 1 siang hari. Setelah posisinya berhasil ditemukan oleh polisi, M akhirnya diamankan di Polres Mamuju Tengah. Dia langsung dimintai keterangan. Dan M yang terdesak dan takut akhirnya mengakui perbuatan kejinya kepada polisi. Dia mengaku tega menghabisi nyawa sang kakak karena lantaran sakit hati kakaknya itu selalu memarahinya dan kakaknya juga selalu mengganggunya dan kerap sekali memukulnya. Perlakuan kakaknya tersebut membuat dia terluka secara mental karena sudah tidak kuat. Akhirnya dia dengan tega menghabisi nyawa kakak kandungnya secara brutal demi mendapatkan ketenangan hidup. Setelah mengakui perbuatannya, M menunjukkan kepada polisi lokasi di mana dia membuang badiknya atau alat untuk menghabisi nyawa sang kakak. Sejumlah barang bukti lainnya juga ditunjukkan oleh M dan setelah itu dia langsung ditahan. Bersamaan dengan barang bukti yang dia bawa, M pun juga diperiksa mengenai kejiwaannya. Dan atas perbuatannya, M dinyatakan bersalah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, M yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diamankan di Polres Mamuju Tengah. M dijerat menggunakan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, jasad dari H, sang kakak yang sudah selesai dengan serangkaian pemeriksaan, dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan secara layak. Kepergian H benar-benar meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga. Mereka tidak menyangka bahwa putri di keluarga mereka ini akan meninggal dengan cara tragis dan secara tiba-tiba. Yang lebih gilanya adalah pelakunya adalah adiknya sendiri. Rasa sedih dan marah serta penyesalan menjadi satu. Begitupun dengan para tetangga serta warga sekitar yang tidak menyangka bahwa kejadian keji ini bisa terjadi di tengah-tengah mereka. Kejadian tersebut benar-benar menarik perhatian masyarakat, khususnya di kota Mamuju Tengah. Mereka merasa ikut hibah dengan tewasnya H yang secara mengenaskan di tangan adik kandungnya sendiri. Benar-benar sebuah kasus yang miris. Seharusnya permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan malah harus berakhir dengan senjata tajam. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh H, seorang kakak yang sering bertengkar dengan sang adik hingga membuat adiknya tidak tahan dan harus mengeksekusinya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?